pas kejadian di Persib juga Erik nggak main akhirnya. Cuma hanya jadi di panggung cadangan aja. Timnas enggak, di Persib juga main. Nah itu suatu bentuk kekecewaan sih sebenarnya. Cuma pas ada suatu saat kejadian ada Bender di situ. Jadi dicek bawa Bender. Di situ ada tulisannya yang picking blood kayaknya ya sekarang. Susah. Cuma kan setelah itu naturalisasinya itu mungkin konsepnya dari PSSI juga harusnya yaitu yang muda-muda kalau mau naturalisasi. Karena di dalam sepak bola pengalaman Erik sendiri tidak ada royalitas sih sebenarnya. Kalau untuk ke pengurus Arema ataupun panpelnya mungkin lebih hati ke hatinya dari segi itu yang tadi lebih diperhatikan lah gitu ya. Penontonnya jangan sampai dari segi keuntungannya aja yang diambilnya. GBLA masalah. Oke, buat yang sudah nonton video tadi kita bertiga ya. Tadi kita bertiga, tapi mungkin ini video akan kita tayangkan mungkin beberapa hari setelah itu karena masih dalam masa berkabung ya. Jadi kita sudah kedatangan salah satu bintang tamu yang ya kita bisa bilang legend lah ya, dan sekarang sudah sibuk membuat atau mencetak bibit-bibit baru sepak bola. Bener ya Kang ya? Bener. Oke, di sini sudah ada Kang Erik Setiawan. Bener ya Kang, saya nggak salah sebut ya? Betul sekali. Yang sebenarnya kalau misalnya di era 2020, 2021, 2022 tuh terkenalnya ada Makan Konate kan? Iya. Makan Konate pernah ada di 4 klub yang sangat luar biasa. Ini ada Arema, ada Persebaya, ada Persib, ada Persija. Ternyata ini juga pernah. Lebih banyak malah. Kalau kita langsung aja tanya ya. Emang Akang pernah di mana aja dari awal sampai dengan retirednya? Detailnya sih dari awalnya emang pertama sebagai pemain profesional sebenarnya di Jepara. Iya, Persijap. Jepara di tahun 2001 setelah sekolah dari Ragunan langsung ke Jepara. Oke. Oh, Akang tuh dubolan Ragunan. Ragunan 99 2001 dari Ragunan ke Jepara. 2002 baru kembali ke Persib dulu. 2002 zamannya masih ada Hendra Komara, Ansali Rubis, senior lah semuanya. Setelah itu timnas 2002 ya, 2001 2002 udah mulai timnas. Berapa itu? U20 ya, Piala Hasanah Bolkiah. Kebetulan juara di situ. Ada angkatannya Hamka, Samsidar, terus Eka Ramdhani, Boy Jati di situ angkatannya. Terus 2003 sampai 2004 masih di Persib Bandung. Sampai 2003 pindah, 2004 sampai 2007 di Persib Bandung. 2008 ke Arema, 2009 ke Persija. Gitu, ke Persija. Gimana tuh Pak, sebelum kita lanjut ya? Pada saat menerima dan ditawarkan dan menerima itu pertimbangannya apa aja waktu itu Kang? Karena Kang tahu ya, maksudnya itu juga kan sudah mulai ada pergesekan ya? Iya. Kebetulan waktu itu 2007 terakhir ada timnas di TC-nya di Bandung 2007. Waktu itu pas kebetulan 2007 menikah. Nah di situ sebenarnya Erik di timnas tuh yang jadi pindahnya Erik ke Persija itu ya di situ. Jadi di saat timnas membutuhkan pemain, tapi di Persib Bandung juga membutuhkan pemain karena kurang pemain, karena di 2000 itu ada Eka, ada Erik, ada Jena Ari, jadi pemain kurang. Nah dari manajemen Persib udahlah Erik dibantu Persib aja di timnas, intinya kasarnya seperti itu, nggak usah ikut lah. Karena Erik dulu masih polos, ya udah nggak apa-apa di Persib, asal administrasi ke timnasnya jangan sampai miskom. Ya. Tapi setelah menikah Erik kan otomatis nggak gabung lagi TC di Bandung. Nah itu yang jadi. Nah ternyata dari PSSI ada tembusan kalau Eriknya indisipliner. Oh gitu. Nah itu bete-nya sih. Itu indisipliner. Nah itu akhirnya
ya udahlah mau gimana lagi, ternyata ada miskom antara Persib Bandung sama timnas. Nah otomatis kan Erik fokusnya di Persib. Nah pas kejadian di Persib juga Erik nggak main akhirnya, cuma hanya jadi panggung cadangan aja. Timnas enggak, di Persib juga main. Nah itu suatu bentuk kekecewaan sih sebenarnya di situ. Nah di saat 2008 ada juga sih mau bikin kontrak baru, tapi Erik mikirnya bukan hanya uang ya, cuma kesempatan bermain yang Erik pikirkan. Akhirnya 2008 Erik hengkang dulu ke Arema 2008. Oh jadi dari Persib ke Arema dulu? Iya ke Arema dulu. Nah disitulah meninggalkan Persib itu karena itu sebenarnya bentuk kekecewaan. Karena setelah 2007 Eka Ramdhani masih lanjut, Jana Arif juga masih lanjut, hanya Erik karena ya itu bentuk tidak indisipliner, tidak memenuhi panggilan dari timnas. Dianggap indisipliner, ya. Padahal tidak kan? Iya, karena setelah itu udah tidak pernah timnas lagi. Itu. Terus 2008 ke Arema, 2009 ke Persija. Pernah sih ada komunikasi juga sama Bandung untuk kembali, tapi tidak ada kecocokan karena itu masuknya udah waktu itu Eriknya udah menikah, jadi pemikiran kan di mana ada yang secara profesional, di mana ada yang lebih besar, karena pasti diambil bukan hanya royalitas ke Persib orang Bandung, karena pada dasarnya siapa yang nggak mau orang Bandung bermain di Persib, ya khususnya di Bandung sendiri, di kota sendiri. Tapi yang Erik pikirkan bukan hanya diri sendiri, masih ada keluarga yang lain, anak dan lain. Jadi pindah ke Persija di situ. Dan rame juga. Rame dianggap pengkhianat atau gimana nih? Ya, karena dari kecil mungkin Erik kan tidak dipungkiri kalau Erik orang Bandung, pernah dididik juga di Persib Bandung dulu, ada Jamia Dahlar, ada Hawarnas di Persib Bandung. Tapi secara ini setelah 98 yaitu rusuh. Akhirnya Erik ke Jakarta gitu, jadinya besar di Jakarta sebagai profesional, langsungnya di Jakarta langsung ke ini. Tidak terlepas dari itu sih akhirnya rame, tapi Erik berbicara yaitu profesional hanya kerja aja gitu. Cuma pas ada suatu saat kejadian ada banner di situ, jadi The Jack bawa banner, di situ ada tulisannya yang picking kata-kata yang sarkas. Cuma kalau kita dari segi pemain pasti tidak mungkin ada misalkan Boboto ataupun The Jack, kalau mau foto kita lihat dulu bannernya, tulisannya seperti tidak mungkin gini. Pasti di saat rame banyaknya pasti foto, ayo foto-foto karena seperti itu. Anak akhirnya masuk di medsos tulisan waktu itu. Waktu itu medsosnya apa Kang? Masih Facebook dulu. Facebook. Iya masih Facebook, masih jadul. 2009 akhirnya rame di situ. Wah, Erik tidak tahu diri, orang Bandung malah jelek-jelekan karena itu masalahnya picking apalah kata-kata binatang di situ karena tulisannya. Karena kalau Erik sebagai pemain ya profesional aja, karena itu kepentingan mereka di luar para pendukungnya gitu, seperti itu. Akhirnya rame. Pulang ke Bandung juga ya kata-kata, kadang-kadang mobil juga ada tulisan-tulisan indah. Sampai ke menyentuh ke kehidupan pribadi berarti Kang? Iya, udah otomatis kehidupan pribadi, ke mobil ataupun kalau kata-kata di ini udah biasa lah. Keluarga gimana Kang? Alhamdulillah sih keluarga enggak, kalau ke keluarga mah lain lagi mungkin. Beda urusan ya kalau beda urusan. Oke. Iya. Setelah dari Persija kemana Kang? Persija, Erik langsung ke Balikpapan. Persibal Balikpapan. Iya, kalau 2003-nya di Persibaya. 2003 nya di Persibaya. Jadi 2001 Jepara, 2002 Persib, 2003-nya ke Persibaya. Persibaya balik lagi ke Persib. Balik lagi Persib. 2004 sampai 2007. 2004 sampai 2007, terus habis itu ke Arema. Iya. Habis itu ke Persija ke Balikpapan. Balikpapan. Nah, itu after dari Balikpapan itu ke Pelita Bandung Raya. PBR. Oh, ya pernah PBR. Ke Bandung tapi nggak ke Persib Kang? Nggak ke Waktu Persib. itu kenapa Kang? Ya itu kalau mau kembali ke Bandung sebenarnya ada di 2009 sebelum ke Persija sih.
di situ harusnya kembali, cuma ya itu tidak sesuai dengan nilai kontrak lah. Karena dan pada saat di PBR itu sendiri selain dari nilai kontrak dan lain-lain nih Kang, apa yang membuat Akang ini ya udahlah saya harus main di sini di Bandung, di Pelita Bandung Raya itu. Di Pelita Bandung Raya, dari Balikpapan ke Pelita Bandung Raya ya tidak dimunafik ya, dari segi finansial gitu, dari gajinya kontraknya lebih besar. Yang kedua kan Balikpapan cukup jauh, kalau di Pelita di Sawangan. Dekat, jadi lebih dekat dengan keluarga juga, itu sih seringnya lebih. Berarti kalau pas Pelita tuh bareng sama BP? Pelita waktu itu banyaknya pas naturalisasi Greg Nokolo, terus ya, banyak lah di situ. Ada pelatihnya Misha, terus akhirnya diganti sama Kus Rahmat Darmawan seperti itu. Itu yang pertama naturalisasi sampai berapa kan banyak. Oke, langsung banyak gitu ya? Ya, itu setelah itu. Kalau sekarang naturalisasi malah susah banget kayaknya ya? Susah banget kayaknya ya sekarang. Susah. Cuma kan setelah itu naturalisasinya itu mungkin konsepnya dari PSSI juga harusnya ya itu yang muda-muda kalau mau naturalisasi. Karena banyaknya kan pemain yang senior udah umurnya di 32, 35 baru naturalisasi. Naturalisasi kan umurnya dia pendek untuk berprestasi di timnas, sebenarnya itu susah gitu. Oke. After dari PBR? Di PBR yaitu balik lagi ke Pusam, Putra Samarinda. Dan itu pun sama-sama derby, karena sama derbynya Kalimantan, Persiba Balikpapan sama Persisam Samarinda. Persisam tuh yang sekarang jadi Borneo. Okay. Kalau Bali United tuh? Itu dari dulunya yaitu Pusam itu dibeli sama Pusam itu dibeli sama Bali United. Nah, ini yang naik lagi dari divisi divisi utamanya lah, masuk lagi ke Liga, beda-beda manajemen. Jadi Borneo. Iya, jadi Borneo naik gitu. Sebenarnya yang dulu Persisam dijual ke Bali United. Seperti itu sih. Oke, itu habis dari Borneo lah kita, bukan Borneo ya berarti ya? Persisam. Persisam. Iya, Persisam. Habis dari Persisam. Selesainya di mana, Kang? Pokoknya paling terakhir kemarin 2017 di PSM. Di PSM? PSM. Bukan di Lampung? PSM di Lampung hanya sebentar. Sebentar, sekitar 4 bulan lah. Kebetulan di situ ada Kusnova, Tema Mursadat, Sony Kurniawan, ada satu lagi, ada semuanya pada mantan-mantan sih. Sebenarnya dari ke situ cuma buat bantu persahabatan aja. Cuma 4 bulan. 4 bulan karena beda PC dan akhirnya ada agak sedikit crash dengan pelatihnya. Saya sendiri waktu itu Nova Arianto. Kebetulan teman juga, tapi di saat itu beda PC, beda pemahaman, akhirnya ya secara profesional mengundurkan diri gitu, seperti itu. Dan akhirnya pensiun di 2018. Setelah PSM. Pas di PSM berarti udah ketemu sama William Pluin dong? Iya, udah main bareng. Iya kan? Udah. Iya. Sampai sekarang dia masih di situ? Iya, masih. Di saat yang lain kayaknya pindah-pindah, dia kayaknya udah lebih dari 5 tahun di situ. Emang dia dari segi kualitas bagus. Dari segi kualitas bagus, tapi loyalty-nya juga bagus ya? Bagus. Ya mungkin harganya juga cocok. Oh, harganya kalau nggak cocok juga pindah kayaknya. Karena di dalam sepak bola pengalaman Erik sendiri tidak ada royalitas sih sebenarnya. Oh gitu? Tidak ada royalitas, yang ada royalitas di atas kertas. Royalitas di atas kertas. Iya, mau contohnya satu, yang paling ini. Boleh. Haryono, Persib Bandung. Oke. Ya, Haryono bawa Persib juara. Kerja royalitas dengan semangat full. Tapi di saat pelatih tidak membutuhkan, Haryono bisa apa? Hanya bisa menangis ya, karena bentuk kekecewaan, karena dia sebenarnya royalitas juga dalam tetap kan royalitas juga dengan harus sejajar ataupun seimbang dengan gaji dia. Tapi untuk kerjanya saya akui emang Haryono mantap lah. Luar biasa. Dan sekarang pun tidak salah klub ya, masih di sini, masih di Bali ya. Iya, ya, karena dia sebenarnya pingin masih di Persib, tapi kan karena pelatih, pelatih kan berbeda-beda karakternya. Kalau tidak dibutuhkan, tidak mungkin dong kita, ayo please dong, nggak bisa seperti itu. Pemain nu mamprang gede kawani. Ya, terus
di saat Haryono ketemu Persib Bandung, otomatis dia over. Karena pingin menunjukkan ini loh saya harus main. Iya, saya main, saya menunjukkan. Nah itu namanya saya juga masih layak. Terakhir Gludeng Erwin. Iya, termasuk gini loh. Kenapa pemain-pemain ex Persib Bandung yang keluar dari Persib mainnya kadang-kadang lebih ngotot. Nah itu karena pingin, ini saya juga masih bisa loh membela Persib. Pingin menunjukkan, nah itu. Kenapa harus saya sebagai orang Bandung kurang diperhatikan, itu seperti itu. Karena yang secara ini yang harusnya di Persib kan otomatis banyaknya pemain lokal, karena pemain lokal Bandung sebenarnya banyak yang berkualitas. Iya. Tapi kan karena sekarang industri sepak bola tidak mengenal daerah, yang penting ada kualitas, ya silahkan bisa bermain di situ. Jadi sebenarnya putra daerah sekarang tidak terlalu bukan jadi ikon yang kuat untuk sebuah klub dong berarti? Iya, karena sekarang udah industri, kecuali kalau pemain yang khususnya orang Bandung punya kualitasnya ya di atas rata-rata, termasuk yang seperti Beckham gitu ya. Iya, nah, seperti itu pasti. Tapi kalau untuk standar-standar aja, apalagi belum timnas, jangan harap lah diperhatikan. Oh gitu? Iya, emang seperti itu. Berarti ini Akang tadi ngebahas Kang Haryono karena emang kejadian seperti itu, Kang? Ya emang seperti itu. Oke. Bisa kalaupun sekarang di polling misalkan para bobotoh layak nggak Haryono, ini pasti kebanyakannya layak untuk di Persib, untuk mungkin suatu penghargaan dia membawa Persib juara, bisa lah untuk 1 tahun bisa dikasih kontrak dulu, mau mainnya cadangan ataupun main pertama, kalaupun pelatihnya tidak memungkinkan untuk dia masuk ke starting 11, bisa lah untuk cadangan. Tapi kan di situ nggak ada excuse ataupun alasan buat dia tetap tinggal di Persib untuk saat itu. Momen terakhirnya tuh menang lawan PSM ya terakhir ya? Menang nggak waktu itu lawan PSM? Menang kan? Yang waktu dia speech itu ya? Iya, nah itu kan. Akhirnya dia meluapkan emosinya dia karena merasa dia udah lama di Persib Bandung, membela Persib Bandung, membawa juara. Kalau kita sih istilahnya pemain dari Bandung, pernah membela Persib Bandung, tapi disebutkan legend juga nggak malu karena tidak bisa membawa Persib juara. Tapi untuk sekelas Haryono, saya juga bangga ke dia gitu, dengan pemain dari luar, tapi dia dengan spiritnya, kemauan dia membela Persib Bandung sangat luar biasa. Seperti itu. Oke. Gitu. Berarti ini kan yang juara di Palembang waktu itu ya? Yang termasuk 2014 ya? Iya, termasuk Tantan. Termasuk Tantan yang sekarang berarti tinggal Bang Made sama Bang Jupe doang ya? Iya. Ya kan? Cuman Bang Jupe sempat keluar dulu, sempat ke Sriwijaya dulu kalau nggak salah, sempat ke Sriwijaya dulu, baru ke Persib lagi ya? Bener kan? Nah, kayak Supardi. Kayak Bang Pardi juga ya? Supardi. Bang Made doang yang masih stay gitu ya, tapi emang cuma tinggal 2 itu doang. Ya itu susah sih kalau udah berbicara umur, ya emang susah. Emang pemain Indonesia sih rata-rata di 36 lah, 37. Kalau setelah itu agak susah. Berarti sekarang yang ibaratnya yang masih di Liga 1 yang usianya udah lumayan gitu, berarti siapa aja tuh? Angkatan saya paling Leonardo Pamahu. Iya, Made juga barengan itu di Persiba barengan sama Erik Made. Mungkin untuk Ismet juga Bang Ismet udah ini juga. Pak Haji Ismet terakhir kalau versinya Bang Maman belum pensiun kok Bang? Ya tapi kan misalkan dia pun belum pensiun, daya mainnya juga udah mulai berkurang, nggak bisa. Itu kan makanya kelas BP dia udah merasa udah tidak kuat lagi ataupun tidak produktif, otomatis dia udah mulai larinya ke manajer sebuah tim di seperti itu. Pasti kita ada di tubuh ada warning, udah gak kuat lagi nih, nggak usah dipaksain di situ kadang-kadang. Lebih warning dari tubuh atau warning daripada gue nggak dipakai, mending gue cabut sekarang gitu? Iya, otomatis kan di situ, di saat performa kita menurun, di saat liga jalan, otomatis kan supporter juga melihat udah emang waktunya udah turun, pasti ada omongan-omongan seperti itulah warningnya di tubuh. Oke.
Ngomong-ngomong terkait dengan ya sebenarnya yang kita sayangin kenapa harus berhenti ya sekarang ya. Pada sekarang kita syuting pada saat berhenti nih Kang. Kalau menurut Akang, apakah benar seminggu atau akan lebih dari itu? Kalau menurut Erik sih kayaknya terlepas dari kejadian kemarin kayaknya bisa lebih lah. Lebih kalau seperti apa ditelusuri ya mulai dari kejadiannya apa pasti lebih. Kalau di investigasinya pasti lebih. Gitu. Pasti lebih. Sayang banget ya kalau lebih ya. Mundur semuanya gitu loh. Bagian mau World Cup kan? Minggu bulan depan ya? Iya. Iya, tahun ini bulan depan. Bulan depan terus mau Piala Asia juga. Kualifikasi Piala Asia juga harusnya di Indonesia kan? Iya. Aduh, makanya susah. Susah. Kalau misalnya mau ada satu orang yang mau diajak ngobrol sama Kang Erik, mau ngajak ngobrol siapa Kang? Terkait dengan hal ini. Untuk hal ini susah ya kalau diajak ngobrol. Mungkin dari pengurus Arema sih kalau saya mah berbicaranya. Kalau untuk ke ketua PSSI atau apapun karena susah juga nanti kebijakannya sih. Kalau untuk ke pengurus Arema ataupun panpelnya mungkin lebih hati ke hatinya dari segi itu yang tadi apa lebih diperhatikan lah gitu ya penontonnya, jangan sampai dari segi keuntungannya aja ya yang diambilnya. Karena saya tahu posisi dulu seperti apa untuk tiketing, yaitu dia pakai swasta, tidak bisa sembarang orang masuk. Kalau sekarang untuk pendapatan, sekarang masih yang ngurus siapa? Katanya masih sama. Swasta justru. Iya sama. Badannya juga besar-besar semua, jadi nggak bisa masuk sembarangan tiketnya. Seperti itu. Tapi dulu udah di Kanjuruhan Kang, waktu Akang main itu. Udah di Kanjuruhan. Bener, pintu keluarnya itu kecil. Emang sempit. Jadi Kanjuruhan itu di Kabupaten Malangnya kayak di Jalak. Kalau di Bandung ini di Jalak. Jadi Jalak dari kota Malang itu sekitar 45 menit lah. 45 menitan. Stadionnya juga aksesnya sama kayak ke Jalak gitu. Ada tolnya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Jalak mah enak kan keluar tol udah kayak dulu belum ada tol kan harus prosesnya jalannya dulu, sekitar 45 menit. Emang untuk pintunya ya kurang ini sih, terutama untuk di VIP-nya, VIP sama di pinggir-pinggirnya kurang gede gitu. Makanya di saat kejadian dengan 42.000 penonton, apalagi kan di situ ada kalau saya pernah lihat di ini ataupun baca jadi kuncinya kekunci, si pintunya kekunci. Yang kejadian kemarin itu kekunci. Jadi saat gas air mata masuk, supporter mau keluar, pintunya kekunci, akhirnya numpuk. Banyak yang keinjak gitu. Kalau ngelihat pasti lihat matanya pasti bukan karena dipukulin ini bengep ya. Iya. Karena mungkin pedasnya itu terus udah dari gas air mata, dari kerumunan juga dia nggak bisa napas kan, banyak keinjek-injek. Ada tuh yang kalau ngelihat sampai di badannya ada merek suatu brand ininya nih. Saya lihat wah udah berarti kan keinjek-injeknya udah banget gitu. Makanya sangat sangat ngeri. Akang ada komunikasi sama orang yang di Malang waktu kemarin? Kemarin kebetulan kan ada pelatih pas kebetulan lagi lisensi orang Malang juga gitu. Memang pas kejadian ya itu seperti yang dikatakan itu. Jadi di saat ada yang kekunci, tidak ada akses keluar, penonton berdesak-desakan, ya itu akhirnya banyak yang keinjak gitu. Di luar juga chaosnya juga, bakar-bakaran, akhirnya ya susah. Kalau udah chaos gitu susah kali. Dan ganti rugi sebesar apapun kalau misalnya udah tidak nyawanya yang sudah pergi nggak bisa diganti sih kan? Tidak bisa gitu. Makanya kan ya itulah segi pembelajarannya itu. Iya. Dari segi jangan sampai walaupun kita sekarang sepak bola adalah industri, tapi kita harus perhatikan juga dari segi kemanusiaannya gitu. Karena kalau kita memikirkan hanya untungnya, sekarang dampaknya ya kan dampaknya bukan hanya untuk satu tim, dampaknya semuanya, mulai dari orang Malang sendiri, mulai yang terutama yang kita perhatikan kan korbannya, orang tuanya, ada yang anak-anaknya masih kecil, ada yang banyak, jadinya itulah yang paling merasakan. Yang kedua juga mungkin dari lingkungan sampai ke
yang paling kita rugikan ya sekarang timnas kita sini. Iya, Gitu. jadinya dampaknya ketar-ketir nggak sih kayak ini Iya. gue gimana nih ke depannya. Iya. Dan mungkin kalau kemarin jujur kita bercanda-bercanda aja Iya. ya, maksudnya kayak kalau saya jadi pemain ini pasti saya udah nyari, saya mau abroad, apa istilahnya abroad ya. Maksudnya mau main di luar negeri aja, saya nggak mau main di Indonesia gitu. Kan pastinya kayak lah kalau misalnya sampai dijatuhkan hukuman, apa itu skor segala macem, kan jatuhnya pertama banyak keluarga atlet atau keluarga dari semua lini-lini pemain klub sepak bola yang akhirnya menjadi masalah baru dan menderita kembali. Yang kedua, bibit-bibit yang seharusnya bisa tergali potensinya untuk bisa menjadi pemain timnas atau pemain klub segala macamnya kan tersendat lagi kan. Jadi better sebenarnya kalau misalnya emang harus digali ya lo harus keluar gitu loh, kalau misalnya versi kita. Lo mendingan keluar daripada lo punya umur kalau misalnya yang kejadian adalah di skor berapa tahun itu lo tidak bisa berkembang di tahun-tahun itu gitu loh. Gitu sih. Kalau dari kita kan. Karena ya itu makanya kalau berbicara dampak termasuk Erik sendiri lagi ngambil lisensi nih. Nah, itu dia. Lisensi kepelatihan sekarang di lisensi. Melihat situasi seperti ini apalagi mendengar 8 tahun. 8 tahun, sedangkan Erik kan untuk lisensi pun lumayan biayanya. Misalkan sampai untuk B aja bisa sekitar 30-an lebih untuk sekolah, 35 untuk terus berpikir setelah lisensi kan otomatis berpikirnya bisa pegang tim dong. Iya. Ya, berpikir pegang tim, pada akhirnya satu kali yang kedua tetap kembali lagi ke bisa menafkahi keluarga. Tapi kalau berpikir sampai 8 tahun, kita mau ngelatih apa? Itu dia. Kalau kemarin, nah misalkan untuk pemain kita mau cari nafkah dari mana? Sepak bola tidak ada, ya. Mungkin larinya ya bisa ke tadi yang bilang sama Jana Arif ke Liga 4, ya kan kembali lagi ke kampung, ya. Terus Erik sebagai misalkan jadi pelatih mau melatih apa? Otomatis kan cari lagi pencarian yang baru. Jadi itu loh dampaknya dari 90 menit plus, tapi dampaknya misalkan amit-amit ya sampai bisa 8 tahun, wah udah benar-benar. Ya mudah-mudahan ada kebijakan yang win-win solusi lah. Jadi tidak merugikan juga, tapi harus ada efek jerahnya. Tuh, harus ada efek jerahnya. Harus ada efek jerah. Tapi semoga tidak merugikan. Iya, gitu loh. Gitu, karena banyak yang pasti yang dirugikannya pasti banyak. Gitu. Oke. Tapi saya mau nanya nih Kang. Tadi kan Akang juga sempat ngebahas balik lagi ke Liga 4 di bahasanya kan. Tapi yang saya mau tanya Kang, sebenarnya secara hukum yang berlaku untuk pemain yang masih aktif itu sebenarnya boleh nggak sih main fun games tuh atau gimana sih? Nggak boleh itu? Kalau itu kan ada dia ada di draft kontraknya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini kita ngomongnya main yang masih aktif ya? Yang masih aktif tidak boleh. Tidak boleh karena udah melanggar kontrak lah kalau dia main di Liga 4 ataupun Tarkam nggak bisa. Paham. Gitu, seperti itu. Tapi pada saat kemarin kita COVID 2 tahun kan, maksudnya kan kita kalau misalnya ngomongin Kang Erik kan maksudnya sudah tidak bermain di liga profesional. Nah pada saat itu kalau misalnya itu bukan kejadiannya di COVID, apakah itu menjadi sesuatu yang dilarang juga oleh pihak-pihak keamanan atau gimana Kang? Iya, kalau untuk kemarin 2 tahun di COVID, sebenarnya kita ada komunitas juga kan sama Jana Arif. Pernah diundang di suatu kota, ya. Akhirnya karena COVID, otomatis kan harus ada izin dulu. Terus dari segi kepolisian juga, dan akhirnya pernah let's say kalau misalnya ngomong kayak gitu, itu COVID lah ya. Cuma kalau sebenarnya sekarang itu mah aman ya. Kalau sekarang kan udah enggak nih maksudnya. Kalau sekarang udah aman. Udah aman banget. Udah aman. Cuma mungkin lebih ke kerumunan aja berarti. Iya, ke kerumunan. Problemnya ke kerumunan. Sekarang mah udah aman berarti. Udah aman banget. Jadi kalau misalnya mau ngelihat permainan dari Kang Erik sama Kang Abu dan kawan-kawan, berarti tunggu aja jadwal show-nya ya. Jadwal show ada. Tunggu jadwal show-nya. Tiap minggu berarti ada nih. Biasanya sih minimal di sebulan 2 kali lah. Sebulan 2 kali? Iya, sebulan 2 kali. Padat ya jadwalnya ya? Alhamdulillah. Kita beruntung lo bisa datang ke sini. Ya.
Terlepas dari semua kesedihan, semua kegundahan, semua kekhawatiran, kita selalu berharap yang terbaik ya Kang ya. Iya. Untuk semuanya dan semoga tadi akan sampaikan win-win solution. Iya. Karena percuma dikasih hukuman, tapi kalau misalnya tidak jera ya percuma. Iya, pasti terjadi. Kalau lagi. dikasih hukuman tidak ada pembelajaran percuma. Iya. Jadi kalaupun memang harus ada hukuman itu pertama harus diperhitungkan dulu. Iya. Baik dan buruknya. Yang kedua harus ada pembelajaran dan juga perbaikan. Iya. Oke, tapi kalau misalnya saya boleh minta jawaban paling jujur Akang ya. Semoga sih Akang bisa jawab ini secara jujur. Iya. Klub yang akhirnya paling memiliki kesan terbaik buat Akang. Kesan terbaik Persib Bandung. Persib Bandung. Iya. Ini bukan gara-gara kita syuting di Bandung kan? Bukan, kan tahu sendiri Iya, seperti apa. Bukan. Karena kebetulan kalau bicara alasan kenapa di saat waktu itu emang kebetulan banyak teman-temannya yang wilayahnya Jawa Barat. Jawa Barat. Akhirnya kita sebagai warga Jawa Barat sendiri, jadi satu sama lain chemistry-nya lebih dapat Nyatu gitu ya? Iya, lebih nyatu. Jadinya lebih kompak, dan alhamdulillah sampai sekarang. Jadi kan terakhir di Persib Bandung 2007, sekarang udah mau 2023. Iya, Berarti hampir sama, tapi komunitasnya, pemainnya ya itu aja masih. Gitu. Jadinya lebih ke keluarganya lah, lebih dapat. Jadi itu yang bikin berkesannya sih. Dan kalau misalnya lagi ada acara apa-apa, saya nggak tahu ya ini yang bikin acaranya siapa. Tapi kadang-kadang tuh yang diundang justru yang pemain-pemain zaman dulu ya. Iya, karena ya kadang-kadang kan mungkin dari warga sendiri mereka kangen ketika di zaman kita main gitu. Karena dulu mereka berbondong-bondong ke Siliwangi nonton, dan sekarang kita bisa mendatangin ke kampung-kampung mereka. Tapi itu nggak rawan cedera Kang kalau main di itu? Sebenarnya ya ada lapangannya yang jelek, ada yang bagus, tapi kita kan menyesuaikan aja. Karena kita nggak pernah ngambil untuk kompetisi di suatu daerah, jadi lebih ke happy football aja. Fun football. Iya, kalau happy meal kan. Happy aja. Kalau happy meal. Iya. Nah, saya mau nantang Akang lah ibaratnya. Akang bikin 2 tim. Akang bikin 2 tim. Akang bikin 2 tim. Yang pertama Persib angkatan Akang. Atau kita bilang yang pernah main di Persib tapi sekarang udah nggak main di Persib ya Kang. Iya. Siapa aja boleh. Ya, boleh. Oke, satu itu. Satu lagi gabungan Akang bikin timnas siapapun itu di Indonesia tapi yang masih main. Main sekarang. Mulai dari yang Persib dulu ya. Persib Jadul. Ya. Pelatihnya mau siapa? Pelatihnya Indra Thohir. Indra Thohir. Iya, Indra Thohir. Formasi dulu 352. 35. Iya, 352 benar. Kalau dulu 352 masih. 352, 451 masih ya. Iya, Oke, sekarang mulai dari kipernya siapa? Kipernya pasti Cecep. Cecep. Oke, kalau dulu pasti Cecep. Berarti center backnya siapa? Dadang Hidayat. Kiri kanannya siapa? Kiri kanannya Gilang Angga. Gilang Angga, Iya. sama satu lagi Erik Setiawan di kiri. Main ya? Main dong. Kayak 5 depan tuh berarti apa aja tuh? Midfielder sama sayap ya? Midfielder sama oh ya oke, 5 itu. Kalau di 3 kan di belakang Dahi, ada Usam Munandar, 3-nya di belakang. Dahi, Usam Munandar. Satu lagi ada Hendra Komara. Hendra Komara. Ya, untuk 3-nya yaitu tadi di kanannya ada 5-nya ada Gilang, di tengahnya ada Yaris Riyadi, ada Eka Ramdhani, ada Suwita Pata sama Erik di kiri. Oke. Iya. Untuk tinggal 2-nya, depannya dulu ada almarhum Suladi, sama satu lagi mungkin Sujana. Ya, Sujana. Wah, jujur saya belum pernah dengar nama-nama itu. Karena jadul. Saya juga udah denger itu sih. Ya, saya masih yang kalau angkatan siapa ya, Firman Utina masih lah. Nama klubnya apa tuh? Nama klub. Iya. Nama klub yang tadi dibikin. Kalau sekarang kan itu Spiderman. Oh, Spiderman. Ya, oke. Sekarang kita bergeser ke timnasnya. Timnas jadul apa yang timnas baru? Yang sekarang yang masih main. Sekarang. Okay. Formasinya kemarin di 4-3-3. 4-3-3.
Oke, berarti pelatihnya? Pelatihnya ya pasti Sintayong lah. Oke, nggak mau ke yang lain. Pelatihnya Sintayong. Sintayong. Ya. Oke, berarti goalkeepernya siapa? Goalkeepernya Saya bisa nebak sih kayaknya. coba. Nadia bukan? Iya pasti. Iya kan? Kalau yang sekarang saya tahu deh. Coba ini pasti yang sekarang. Enggak. Akan ini versi Enggak. Akang. Jangan. Versi Akang. Iya, 4. Kan biar sama nanti sama enggak, jadi biar sesuai nanti kita bisa. Jangan Kang, saya cuma tahu Nadia doang. Jangan. Oke, center back-nya. 2 center back. 2 center back siapa ya? 4-3-3 kan bener? Iya. 2 di ininya center back kemarin siapa ya? Sukanya nih. Terus siapa ya? Cobalah itu dulu. Nggak mau. Ayo itu kira nggak mau, udah nggak apa-apa. Yang timnas yang nggak usah timnas tapi pemain liga lah, pemain liga 1. Pemain Liga 1. Tapi kan kalau dijadiin 1 kan timnas gitu maksudnya. Pemain Liga 1 aja yang sekarang. Liga 1 yang sekarang deh. Di center back tuh ada siapa? Dan Rido ya. Iya. Itu kan Persebaya. Iya kan? Iya. Terus Rido, ada siapa lagi? Ada Hansamu, ya kan? Iya, Hansamu bisa. Ada Jupe. Ada Jupe, ada Leonardo Mamamu. Kadang-kadang. Jadi siapa nih? Saya lebih karena tergantung karakter sih. Kadang-kadang pelatih pasti pilihnya tergantung karakter. Saya sih sukanya Leonardo Tupamahu. Leonardo Tupamahu bisa sama satu lagi Jupe bisa sama Jupe. 2 itu ya, Leonardo sama Jupe. Iya, kiri kanannya. Center back, left back sama right backnya. Left back sama saya suka sih kalau ini kadang-kadang bisa tergantung bisa Asnawi bisa Asnawi kadang-kadang di right back bisa. Terus di kirinya bisa siapa ya? Di kiri pemain yang ini saya suka. Terus siapa lagi ya? Siapa? Ada Elkan bener ya? Elkan Arhan ya? Bukan. Ricky Fajrin juga ada. Adi Idrus bisa. Adi Idrus di kiri. Jadi kirinya Asnawi. Kanannya Asnawi. Kanannya Asnawi, ya, kirinya Adi Idrus. Oke, sekarang kita ke 3 midfielder depan. 3 midfielder depan. Siapa ya? Ada siapa? Midfielder depan bisa. Saya sukanya kalau midfieldnya Evan Dimas bisa. Evan Dimas. Iya, Evan Dimas bisa. Terus 2-nya kemarin siapa ya? Evan Dimas bisa di gelandang. Terus di depannya 2 siapa ya? Ntar dulu banyak gelandang-gelandang yang ini ada Egy Melgiansyah. Ya. Sekarang masih main ya? Egy masih. Di mana? Egy di Persita. Oh, di Persita. Ya. Egy bisa untuk terus di ininya ada di gelandangnya satu lagi yang satu lagi ada Egy ini Atep bisa. Atep masih aktif sekarang sih. Masih aktifnya masih aktif sekarang. Masih aktif di mana nih kan? Tapi liganya turun. Iya. Liganya turun. Atep tapi kalau Atep udah nggak di liga sih sebenarnya, tapi masih main. Sekarang masih main di Karawang Persika. Oh iya. Untuk ini ya. Di sayapnya bisa. Di sayap kiri sukanya bisa di ini Spaso kadang-kadang juga bisa. Oh ya, Spaso bisa. Spaso. Terus di kanannya ada kemarin di kanannya Spaso lebih bisa ke Beckham juga bisa di kanan. Beckham juga. Iya. Okay. Di depan di posisi 9-nya saya lebih suka ke kalau yang di
depan ini sama terus apa ya kira-kira yang Siapa ya? Tinggal striker doang. striker paling suka striker. Spaso bisa di kiri, bisa di tengah. Sekarang bisa, wah, siapa ya? Siapa nih? Dimas Derajat, berasa striker. David De Silva. Oh iya benar. Boas sih saya sih. Boas Solosa. ya, karena Boas salah satu pemain lokal yang dari segi golnya juga banyak dia. Boas mantap dia dari segi royalitasnya juga mantap. Nama timnya apa nih Kang? Tim apa nih? Abu Lombo. Tema Abu Lombo campuran. Oh, Abu Lombo itu campuran. Abu Lombo. Oke, itu sesi Starting Eleven. Dan sekarang saya mau kasih tantangan terakhir. Saya akan menyebutkan satu kata. Akang silakan menyebutkan satu kalimat yang terbersit di pikiran Akang ketika saya nyebutin kata ini. Coba. Contohnya kopi. Bukan merek. Oh. Jadi kopi misalnya, kopi nyelain ngantuk misalnya. Oh iya, oke, siap. Oke, siap ya. Siap. Spiderman. Happy. Oke. Persib Bandung. Juara. Sulanjana. Aduh, Sulanjana. Oh, woi. Sulanjana. Ya. Sulanjana apa ya? Aduh. Ada apa ini? Karena dari Cahyono. Sulanjana base camp. Ya, base camp. Oke, Siliwangi. Kebanggaan GBLA. Masalah. Wow. Sijalak Harupat. Hah? Sijalak Harupat. Tapi sering main juga kan? Sering. Hah? Tidak memorable berarti. Tidak terlalu memorable nih. Iya. Lanjut berarti ya. Oke, Persija Jakarta. Pelajaran. Jackmania. Perbandingan. Persib Bandung. Dua arah. Dua arah tuh maksudnya apa Kang? Dua arah. Bisa baik dan buruk. Oh, oke, dua sisi ya. Dua arah. Bobotoh. Kenangan. Udah itu aja, mau berapa lagi? Oke. Tapi itu terlalu banyak ini ya, terlalu banyak pertanyaan ya. Kita bahas satu persatu ya. Iya, tapi jawabnya masih mikir gitu kan. Tapi kan cepat. Ya, perlu banyak pertimbangan soalnya. Ya banyak pertimbangan. Ya udah sekarang kita pilih salah satu ya Kang ya. Boleh. Persijap atau Persib Bandung? Persijap atau Persib? Oke. Persijap atau Persib Bandung? Persijap. Oke, Persijap atau Persijap atau Arema? Persijap atau Persebaya? Persijap sih. Persijap atau PSM? Persijap atau Persija? Persijap. Kenapa memorable banget kayaknya Persijap, Kang? Karena di situ pertama kalinya saya sebagai profesional player. Okay. Karena di situ mereka awalnya menghargai saya sebagai profesional player. Karena setelah dari Persijap ke suatu titik tangga pertama melangkah untuk kedepannya, jadi kontrak pertama terus sebagai pemain profesional juga pertama, jadi sangat-sangat berkesan sebenarnya. Gitu. Tapi emang yang lain nggak dihargain kan? Kalau dihargai pastilah, cuma itu balik lagi ke kesannya. Jadi tidak terlupakan itu sebenarnya lebih ke sana sih. Coba. Ya. Atur nuhun ya Kang ya. Sudah hadir di Bibir Tiento. Semoga sehat selalu dan semoga
semua perjalanan ngambil license-nya lancar. Siap. Tapi berarti kalau license B itu udah bisa pegang klub, Kang? Untuk sekarang Liga 2 mungkin. Oh, Liga 2. Liga 2 asisten, karena Liga 2 sekarang udah harus A. Oh gitu. A. Berarti kalau Liga 1 minimal apa dong? A Pro. Oh, A Pro. A Pro untuk Liga 3, untuk sekarang C, boleh C. Oh, berarti Akang sekarang lagi ke yang B? Ke B. Oh, oke. Berarti harapannya semuanya lancar ya, Kang ya? Amin. Oke, dan semoga semua yang sekarang ini kita sedang tunggu hasilnya apapun itu, semoga yang terbaik buat semuanya. Amin. Oke, sampai jumpa di bibit selanjutnya. Sampai jumpa. Siap.